kebetulan lagi repot mulai tadi. Kenapa sayang? Siapa ini? Dari mana ini? Jangan nyebutin nama loh Pak. Dari mana ini? Dari Madrid. Dari Madrid, dari Real Madrid. Iya. Wow. Ini ada apa ini? Ini kok telepon saya ini kok mengagetkan sekali, Dek. Ada yang bisa dibantu atau ada yang bisa dibanting? Cuman mau curhat aja. Oke, ini curhatan apa ini dari Real Madrid? Ini kira-kira curhatannya tentang apa nih kalau boleh tahu? Jadi aku lagi memposisikan. Mau isi koti? Mau isi? Karena masih nggak percaya kalau Sydney telepon balik. Kenapa? Jadi memang akhir-akhir ini, yang nggak akhir-akhir ini sih udah lama aku ngikutin Miss Uni ya. Jadi waktu di sini sama di Hong Kong kan beda 7 jam. Jadi kayak setiap kali mau telepon itu selalu nggak tepat waktu gitu. Kebetulan pagi ini ada waktu telepon Miss Uni. Tadi ada kabar duka, jadi kayak kayaknya nanti aja. Oh iya betul. Lagi ngikutin live saya ya tadi berarti. Setiap hari. Oh terima kasih. Ya, gimana? Iya dari ada kabar duka makanya aku off sebentar dulu karena terus gimana? Enggak nih, mau cerita aja, curhat. Oke, curhat tentang apa sih? Jadi kemarin sore itu kan aku dengar yang nonton videonya Miss Juni yang 3 bulan yang lalu ya, yang ada mbak-mbak yang ada di Hong Kong sudah punya suami tapi dia tuh kerja keras tapi semua untuk keluarga, tapi keluarganya atau ibunya itu nggak menerima dia atau nggak mengapresiasi apapun yang dia kasih ke ibunya selama dia kerja bertahun-tahun di luar negeri begitu ya. Oh iya yang kemarin itu betul. Oke, maaf ya Miss Yuni, saya cerita dulu atau gimana? Enggak apa-apa, silahkan ngomong aja. Oh nggak apa-apa ya. Oke, saya cerita juga pengalaman ya Miss, soalnya saya pernah kerja di Hong Kong dulu sebelum menikah, dan saya juga pernah ada di posisi seperti mbak itu gitu. Jadi mbak itu nggak sendiri gitu, jadi ada teman juga kayak gitu. Jadi dulu itu tahun 2008 saya kerja ke Hong Kong zaman waktu gajinya masih 3.600 atau 3.800 begitu. Kerja sampai tahun 2017 kemarin. Jadi memang itu udah lama banget ya kerja, terus semua gaji itu saya kirim ke Indonesia gitu. Semua keluarga lah kita bilang, ada oma dan tante kayak gitu. Kebetulan di dalam keluarga aku itu ya hampir semua bisa dikatakan punya terus gitu, karena memang aku juga paham sih, karena mungkin kebutuhan mereka atau ekonomi mereka, dan kebetulan pada saat itu yang bisa diandalkan cuma aku begitu ya. Nah lama kelamaan kayak gitu aku pernah punya masalah di Hong Kong, di mana dapat majikan yang rumahnya besar banget Miss. Oke, daerah mana tuh? Di daerah Taipo atau lupa deh Miss, itu udah lama soalnya. Pokoknya di daerah pegunungan gitu Miss. Di daerah gunung gitu, terus habis itu kamarnya ada 9. Terus kerja sendiri setiap hari, orangnya di rumah ada 5 orang, jadi 24 jam itu di rumah. Kerjaanku gak enak banget kayak gitu. Terus ada itu kura-kura yang gede banget, tau gak Miss, yang beratnya 13 kilo. Itu bersihin kura-kura, mandiin nya tuh, ya bersihin nya apa segala macam tuh setiap hari. Jadi udah berat banget deh kerjaan. Tapi setelah 1 tahun aku nge-break karena memang nggak kuat banget. Itu tidur juga kurang. Pokoknya intinya di Hong Kong itu
di Hong Kong itu nggak enak lah Miss gitu. Nah setelah itu aku pindah ke Macau untuk kerja. Kebetulan di Macau aku dapat kerjaan yang sangat bagus. Mungkin rezekiku di Macau pada saat itu. Dengan begitu juga belum ada 2 tahun. Aku ketemu seseorang yaitu orang Spanyol yang kebetulan sekarang jadi suamiku. Oh, oke. Jadi ketemunya di Macau ya? Iya. Jadi memang pada saat itu aku malah nggak mikir kayak mau pacaran atau mau menikah gitu, nggak. Pikirannya kayak aku tuh udah bertahun-tahun kerja di Hong Kong terus nggak dapat uang, kayak nggak dapat apa-apa. Dapat uang aku kirimkan ke Indonesia terus karena selalu diminta sama keluarga, tapi nggak ada hasil dan nggak kelihatan gitu. Waduh. Ya, nah habis itu aku pernah juga ada pengalaman di mana maksudnya ada suatu waktu di mana aku determine kan harus pulang ke Indonesia. Betul. Terus keluarga aku nggak menerima karena aku nggak ada uang. Itu yakin ya memang ada keluarga yang seperti itu? Ada, yakin memang itu terjadi sama keluarga aku sendiri. Oke, jadi dan itu nggak cuma orang tua tapi ya om tante gitu Miss. Waktu itu kamu sudah menikah belum? Belum, jadi saya menikah baru 4 tahun lalu. Ini cerita yang waktu di Hong Kong itu kan dari 2008 sampai 2017 kemarin gitu. Oke, jadi memang ada. Nah terus jadi pulang itu terpaksa karena mau nggak mau harus pulang karena di terminate harus cari majikan baru seperti sebelum majikan terakhir. Jadi pulang itu benar-benar Miss aku nggak diterima, bisa pulang ke rumah sendiri pun itu nggak ditanya, kayak ditanyain orang kan, namanya anak kerja di luar negeri ya itu pasti kan ingin ditanya, Duh gimana kabarnya gitu, di sana sehat atau ada masalah apa, kan pingin kayak gitu. Itu nggak ada pertanyaan kayak gitu atau kayak ditanyain apa gitu kan, karena itu nggak bawa duit nih. Dari omku sama tanteku pun begitu. Jadi artinya adalah saat nggak punya uang nggak ada yang sayang. Iya betul. Singkat cerita, terus aku ketemu sama suamiku kemarin di Macau. Itu pun aku posisi lagi kerja. Tiba-tiba aja suamiku bilang bahwa aku ketemu kamu tuh seneng banget gitu. Ini pertama kalinya aku ketemu sama orang Indonesia. Terus aku mau nikahin kamu kayak gitu. Aku kaget nih, pertama kali ketemu langsung mau dinikahin sama orang yang aku tuh nggak kenal gitu. Dulu aku di Macau kerja di salah satu kayak telepon company gitu. Jadi aku menawarkan internet ke orang tersebut karena orang tersebut itu atau suamiku ya kayak traveling gitu Miss. Ketemu langsung seneng banget Miss. Dia akhirnya nggak jadi traveling ke tempat-tempat lain. Akhirnya dia maunya di Macau sama aku. Oke, sudah punya anak nih. Kayaknya itu foto anakmu ya? Iya. Aduh, seneng banget lihatnya. Jadi memang benar yang seperti dikatakan orang-orang ya. Padahal banyak keluarga kita itu kadang-kadang tidak mau kita saat kita itu gagal. Benar nggak sih? Betul. Berarti kan terasa pahit itu memang kenyataan bahwa kita itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertahan dan harus keep strong dan harus berjuang. Betul. Iya. Kita harus tetap berjuang apapun yang terjadi. Betul. Oke, karena jadi memang nanti ada buah manisnya walaupun itu nggak tahu kapan. Aku kerja dari tahun 2008, buah manisnya itu sejak setelah aku menikah Miss. Aku menikah tahun 2019. Oke. Nah, setelah itu kehidupanku tuh berubah drastis. Oke. Setelah aku menikah terus punya keluarga yang baru, aku bahagia banget. Aku punya anak yang cantik, sehat, baik. Betul. Keluarga aku yang di Indonesia itu datang sendiri-sendiri Miss. Yang dulunya tuh kayak
aku pulang ke Indonesia nggak bawa uang, di rumah tetangga aja aku diomongin ini lebih baik ini nggak usah pulang karena nggak ada duit, kayak malu-maluin aja, kerja bertahun-tahun nggak dapat apa-apa, padahal setiap bulan tuh mau dikirimin, Miss. OK，你走先啊，爸爸到咗冇。呢個初次擺低俾媽咪自己翻屋企。terus setelah menikah semua saudara-saudara keluarga pada datang, punya saudara kayak gitu, sampai sekarang kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Hong Kong mungkin atau dimanapun gitu, kalau lagi ada masalah kayak gini sama keluarga, aku pikir sebagai pengalaman sih sabar aja gitu. Tapi juga harus ada perjuangan ya, Miss. Sekarang ini aku sejak menikah itu aku ngerasa udah gak sendiri lagi. Jadi kalau dulu walaupun aku kerja di Hong Kong dan ada keluarga, aku ngerasa kayak aku tuh sendiri, Miss. Jadi kayak nggak ada support gitu. Jadi selama ini tuh kayak kamu diperalat atau dijadikan sapi perahan oleh keluarga sendiri, itu memang bener-bener ada ya Mbak ya, bukan dibuat-buat. Betul ada, betul, dan itu benar-benar pure dari aku sendiri gitu. Oke, jadi aku ngerasa sendiri padahal keluarga aku tuh keluarga besar. Keluarga besar ya, tapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu menerimamu apa adanya saat kamu gagal. Tapi saat kamu sukses hari ini, apa tanggapan mereka? Mereka baikin, Miss. Jadi kayak ibarat dulu aku diinjak, sekarang aku dijunjung. Iya. Oke, jadi ini bertolak belakang ya Mbak ya. Padahal dulunya nggak mau nih, sekarang disayang dan digendong kemana-mana. Sebenarnya aku tertarik sekali dengan ceritamu nih, sampai kemana dan di mana. Cuman kan sudah sore, sebentar lagi Pak Tony sudah pulang. Jadi aku, kalau kamu tidak keberatan, boleh nggak aku telepon lagi ke kamu? Boleh Miss, boleh. Oke, jadi cuman waktunya berbeda. Jadi nanti kalau misalkan nggak diangkat, saya pasti telepon balik. Oke, siap. Jadi memang waktu kita berbeda, benar. Jadi beda 7 jam. Jadi terima kasih atas ceritamu dan saya bangga karena kamu mampu bertahan sampai hari ini. Sukses selalu buat kamu deh. Iya, terima kasih. Terima kasih sayang. Oke, assalamualaikum. Oke, sorry, soalnya kenapa saya posisinya sekarang ada di Kowloon Bay ya Mbak ya. Di Kuntong. Jadi suami saya sama saya kan jauh nih. Jadi secara langsung dan tidak langsung saya juga harus pulang nih karena kita beda gitu loh. Jadi buat teman-teman salam sukses selalu. Jadi saya tunggu di Kuntong. Kita ketemuan lagi secara langsung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.